Halo teman-teman, kembali lagi di Cerita Anime. Masih melanjutkan bagian sebelumnya. Pegito tidak menyangka, ternyata dia sudah dijebak oleh Sidra dan juga Mojito. Mereka memanfaatkan trio The Danger untuk memberitahukan lokasi Pegito. Hasilnya, Pegito harus lenyap oleh serangan pamungkas Dewa Kehancuran Sidra. Serangan itu berupa bola energi Hakai. Serangan tersebut sekaligus menghancurkan planet hingga lenyap menjadi debu angkasa. Sidra merasa sangat senang karena sang pembunuh dewa akhirnya sudah tidak ada lagi. Setelah semuanya selesai, Sidra menoleh pada Mojito. Dia menunjukkan wajah yang sangat lega. Mojito tersenyum cemas saat mencoba menggunakan kekuatan malaikatnya. Dia ingin memastikan bahwa mereka benar-benar telah menang. Sekarang, tanpa merasakan kekuatan hidup apapun, Sidra berkata bahwa ini sudah berakhir. Dia tahu tombol pemanggilan dewa itu akan sangat berguna. Pegito mungkin memiliki tongkat para malaikat. Namun, kendalinya atas tongkat itu sangatlah amatir. Bahkan Pegito hampir tidak bisa mengendalikan kemana dia akan pergi. Terbukti Pegito dengan tongkatnya malah tersasar sampai ke alam semesta ke-9. Hanya masalah waktu sebelum Sidra memberikan kejutan padanya. Mojito mengangguk dan tampak lebih tenang daripada sebelumnya. Dia mengakui bahwa itu adalah ide yang sungguh baru. Meskipun pada awalnya Mojito merasa sedikit ragu, namun pada akhirnya sekuat apapun Pegito, dia tidak akan pernah bisa menandingi kecerdasan Sidra. Trio The Danger juga akan dikenang dalam jajaran pahlawan selama ribuan tahun. Mungkin setelah ratusan tahun, mereka bisa menggunakan bola naga super. Hal itu dilakukan untuk menghidupkan trio The Danger kembali. Itu adalah hadiah yang sangat pantas untuk mereka. Namun tiba-tiba, wajah bahagia mereka berubah menjadi bentuk kejutan dan kengerian. Mereka berdua mendadak merasakan rasa sakit yang sangat tajam di dada. Saat mereka melihat ke bawah untuk memastikan apa yang terjadi, sebuah pedang energi telah menembus kedua dada mereka secara brutal. Siapa sosok tersebut? Kita tentu sudah bisa menebaknya. Seorang bangsa fana yang tampaknya tidak dapat dihentikan oleh para dewa ini. Sidra dan Mojito nampak mengambang di kedalaman luar angkasa yang luas, tepat di luar area planet yang baru saja mereka hancurkan. Sekali lagi mereka menunduk dan baru menyadari kondisi tubuh mereka. Mereka telah ditusuk oleh bilah pedang energi misterius. Sidra bahkan sampai memuntahkan banyak darah. Dia menatap ke arah pedang energi tersebut. Sidra bertanya pada Mojito bagaimana hal ini bisa terjadi pada mereka. Sementara itu, Mojito mencoba untuk tetap tenang. Meskipun dia juga merasakan rasa sakit luar biasa di sekujur tubuhnya. Dia tahu dari siapa serangan mematikan ini berasal. Mojito berusaha sebisa mungkin untuk tidak membuat tuannya makin panik. Mojito mengatakan dia khawatir rencana Sidra tidak sesukses perkiraan awal. Mojito meminta Sidra untuk segera melihat ke arah belakang. Ketika Sidra menoleh, wajahnya langsung dipenuhi rasa terkejut. Sidra menatap mata Ultra Pegito yang kini terasa sangat dingin dan penuh amarah. Dengan noda darah di wajah Pegito, Sidra berteriak kencang. Suaranya merupakan campuran antara rasa takut dan kemarahan. Sidra mempertanyakan bagaimana Pegito bisa bertahan dari ledakan planet. Padahal planet itu dihancurkan menggunakan teknik Hakai. Seharusnya Pegito tidak bisa menyadarinya sampai semua terlambat. Namun Pegito yang berada di hadapan mereka hanya berdiri tegak. Dia diam tanpa ekspresi dan menatap lurus ke arah Sidra. Sidra sebentar lagi akan menjadi korban dewa berikutnya. Pegito tidak mempedulikan rasa takut yang ditunjukkan oleh Sidra. Bagaimanapun juga, Sidra telah menghilangkan nyawa sahabatnya, yaitu Piccolo. Pegito menyebut Sidra sebagai sosok yang sangat licik dan menjijikkan. Selain membunuh Piccolo, Sidra juga menghancurkan planet beserta penghuninya. Bahkan anak buah paling setianya, seperti trio The Danger, turut menjadi korban. Dengan kemarahan yang meluap, Pegito mempertanyakan alasan dibalik semua aksi keji itu. Apakah Sidra sama sekali tidak menghargai kehidupan para makhluk fana? Apakah itu semua karena Sidra merasa kedudukannya jauh lebih tinggi? Pegito menganggap Sidra sebagai sosok tanpa perasaan. Pegito bertekad akan membuat Sidra binasa di tangannya sendiri. Rasa amarah yang sangat besar mulai menyelimuti wajah Pegito. Dia tidak akan pernah memberikan ampunan kepada Sidra. Pegito berusaha menahan lonjakan kekuatan besar dalam dirinya. Kekuatan itu dipicu oleh rasa sakit hati dan amarah yang mendalam. Urat-urat nadinya mulai menonjol keluar. Aura petir yang bergelora terus memancar dari tubuh Pegito. Sementara itu, Sidra dan Mojito masih tidak mampu bergerak. Mereka terjebak dan tertusuk oleh energi yang sangat kuat. Keduanya hanya bisa menyaksikan lonjakan energi itu dengan penuh rasa terkejut. Sidra segera menyadari seberapa tinggi tingkat kekuatan Pegito yang melonjak pesat. Dia tahu betapa berbahayanya situasi mereka saat ini.
Sidra yang panik mengatakan pada Mojito bahwa kekuatan Pegito sudah tidak normal. Pegito menjadi sangat tidak stabil dan mereka harus segera melarikan diri. Namun raut wajah Mojito tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin. Dia menunjukkan ekspresi serius karena sudah lelah dengan kondisi ini. Mojito menegaskan bahwa mereka tidak perlu lari dari kejaran Pegito. Sidra adalah dewa kehancuran alam semesta ke-9 yang perkasa, sedangkan Mojito adalah malaikat yang bertugas mengawalnya. Mojito memberikan semangat bahwa Pegito tidak ada apa-apanya dibanding mereka. Dia tidak akan membiarkan hal ini terus berlanjut. Mojito kemudian mengibaskan tangannya di belakang tubuh Sidra. Dengan kemampuannya, Mojito berhasil memutus pedang energi milik Pegito dengan sangat mudah. Aksi tersebut sempat membuat Sidra terkejut. Segera setelah mereka terbebas, fokus mata mereka langsung tertuju pada Pegito. Pegito masih berdiri diam tepat di hadapan mereka. Baik Mojito maupun Sidra menatap Pegito dengan perasaan cemas. Tatapan mata Ultra Pegito seolah sanggup menembus jiwa mereka. Di tengah kesunyian para dewa, Pegito mulai membuka suara. Dia menanyakan alasan mengapa mereka menatapnya seperti itu. Pegito mengejek bahwa para dewa mungkin tidak pernah diajari etika. Namun Mojito memilih mengabaikan gertakan Pegito tersebut. Dia berpaling pada Sidra dan memintanya mendengarkan instruksi penting. Mojito memberitahu bahwa hanya dengan bekerja sama mereka bisa menghentikan Pegito. Meskipun saat ini posisi mereka tampak kurang menguntungkan, sebenarnya mereka masih memiliki peluang yang sangat besar. Sebab teknik apapun yang digunakan Pegito untuk lolos dari ledakan planet sebelumnya, efek dari energi Hakai tetap memberikan dampak kerusakan pada tubuh Pegito. Di balik gertakannya, kemungkinan besar kondisi Pegito sudah jauh melemah. Mojito menegaskan ini adalah kesempatan emas untuk membalikkan keadaan. Mendengar hal itu, Sidra langsung mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia bersiap untuk meluncurkan serangan balasan kepada Pegito. Tubuh Sidra diselimuti oleh aura energi kehancuran yang sangat ganas. Mojito juga tidak mau kalah dan segera memfokuskan kekuatannya. Kini terlihat dua kekuatan tingkat dewa berdiri berdampingan. Sidra dengan puncaknya energi kehancuran, dan Mojito dengan kemampuan ultra insting khas para malaikat. Satu dari mereka biasanya sudah cukup untuk menghentikan musuh manapun. Namun bagi Ultra Pegito, ini hanyalah momen untuk menyeimbangkan permainan. Sesuai dugaannya, Pegito mulai merasakan efek samping dari ledakan planet sebelumnya. Kehancuran planet tersebut mengingatkannya pada hancurnya bumi di masa lalu. Pegito memegang kepalanya saat bayangan Gohan, Krillin, dan Pan berkelebat. Hal itu membuat kepalanya terasa sangat sakit. Dalam kondisi tekanan mental dan krisis yang berat, Pegito tidak memiliki pilihan selain menunduk dan memegang kepalanya. Dia seolah sedang berusaha menahan gejolak besar di dalam pikirannya. Saat membiarkan tongkatnya terlepas, Pegito mulai bersuara. Dia mempertanyakan mengapa para dewa memperlakukan makhluk fana secara semena-mena. Apa kesalahan bangsa fana hingga para dewa bertindak sekasar itu? Pegito berjanji akan membuat para dewa membayar semua perbuatan mereka. Melihat Pegito yang tampak kewakilan dengan pikirannya sendiri, Sidra dan Mojito bergerak cepat untuk mengurung Pegito dari dua sisi. Sidra berada di sebelah kiri dan Mojito berada di sebelah kanan. Melihat celah besar ini, Sidra berteriak pada Mojito untuk segera menyerang. Mereka melihat bahwa guncangan mental telah membuat Pegito kehilangan fokus. Sidra menegaskan inilah saat yang paling tepat untuk menghabisi Pegito. Mojito menyetujui hal tersebut dan siap menjalankan perintah. Dia berkata bahwa ini adalah saatnya untuk mengakhiri segalanya. Sidra dan Mojito lalu melesat maju secara bersamaan dari kedua arah. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan penuh yang dimiliki. Berpikir bahwa Pegito sedang tidak berdaya secara mental, mereka yakin kali ini bisa mengalahkan Pegito sepenuhnya. Namun di luar dugaan mereka, Pegito tiba-tiba kembali sadar. Dia langsung memasang senyuman khas yang sangat percaya diri. Ultra Pegito menatap tajam ke arah Sidra sambil menyiapkan kejutan. Sambil tersenyum, Pegito menembakkan dua berkas sinar cahaya yang sangat cepat. Serangan ini terasa sangat familiar dengan teknik yang dia gunakan sebelumnya. Pegito mengejek bahwa kecerdasan mereka tidak cukup untuk membongkar aktingnya. Rupanya Pegito hanya berpura-pura kesakitan sejak tadi. Seketika itu juga, leher Mojito dan Sidra terjerat oleh sinar energi tersebut. Cengkeraman energi itu sangat kuat, hingga menutup ruang untuk melarikan diri. Mojito sangat terkejut dan heran mengapa dia tidak bisa melepaskan diri dari jeratan itu. Sementara Sidra yang panik menyebut Pegito sebagai sosok yang sangat jahat. Sidra meminta Pegito melepaskan mereka dan bertarung secara adil. Tiba-tiba Ultra Pegito sudah berpindah tempat dan berdiri tepat di depan Sidra. Dia tertawa mengejek mendengar ucapan sang dewa kehancuran. Bagi Pegito, kata-kata Sidra sangat menggelikan.
Pegito mempertanyakan bagian mana yang dianggap adil, sebab mereka baru saja mencoba menyerangnya saat dia berpura-pura lemah. Pegito menyebut para dewa sangat bodoh dan menyedihkan. Meskipun telah hidup selama jutaan tahun, mereka sangat mudah terkecoh. Mereka sangat takut pada kekuatannya sehingga langsung lengah saat melihat kesempatan kecil. Mereka tidak pernah mengira bahwa Pegito sengaja memancing mereka keluar. Kini, mereka harus membayar tindakan tersebut dengan nyawa mereka sendiri. Setelah itu, Pegito melirik ke arah Mojito yang berada di belakang. Malaikat itu tampak masih terkejut karena bisa tertangkap meski dalam mode Ultra Instinct. Pegito mengejek bahwa tingkat Ultra Instinct milik Mojito sangat mengecewakan. Tekniknya bahkan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan milik Whis. Pegito merasa para malaikat tidak diciptakan dengan tingkat kemampuan yang sama. Whis tentu tidak akan pernah jatuh ke dalam perangkap sederhana seperti ini. Pegito menegaskan akan mengakhiri riwayat Mojito di tempat ini juga. Melihat situasi yang makin mendesak, Sidra yang ketakutan mulai memohon. Dia meminta Pegito untuk menghentikan serangannya dan memberikan ampunan. Sidra berjanji semua tindakan Pegito akan dimaafkan oleh para dewa. Dia bahkan menawarkan diri untuk membantu membereskan semua masalah ini. Namun Pegito hanya memberikan tatapan dingin tanpa rasa iba. Tidak ada lagi raut kebaikan Goku maupun Vegeta di wajahnya. Yang tersisa di sana hanyalah rasa benci dan kekecewaan yang mendalam. Pegito tahu bantuan para dewa tidak akan ada gunanya setelah keluarga dan sahabatnya tewas. Apakah para dewa bisa mengembalikan mereka yang telah lenyap? Jika tidak bisa, maka satu-satunya cara adalah membinasakan seluruh alam dewa. Pegito menginginkan kematian para dewa dirasakan sama mengerikannya dengan apa yang dialami keluarganya. Dia tidak akan berhenti sampai para dewa, malaikat, Daishinkan, dan Zeno semuanya musnah. Mendengar ketegatan dari ucapan Pegito, Sidra makin merasa terpojok. Dia mencoba menawarkan kesepakatan terakhir untuk menyelamatkan nyawanya. Sidra mengakui bahwa dia tidak bisa mengubah masa lalu. Namun jika Pegito ingin membalas dendam pada dewa lain, Sidra siap membantu. Sebagai dewa kehancuran tertua, Sidra tahu banyak rahasia penting. Dia tahu seluruh kelemahan para dewa kehancuran lainnya. Bahkan Sidra mengklaim tahu rahasia kelemahan dari Daishinkan. Sidra bersedia membagikan semua informasi itu asalkan nyawanya diampuni. Untuk sejenak, Pegito tampak mempertimbangkan tawaran tersebut. Tawaran itu sangat menguntungkan karena bisa mempermudah jalannya mengalahkan Daishinkan. Pegito lalu menanyakan apakah Sidra juga tahu kelemahan dari Zeno. Sidra merasa senang karena Pegito mulai tertarik dengan tawaran yang dia berikan. Sidra menjawab bahwa dia juga mengetahui kelemahan Zeno, meskipun lebih sulit dieksekusi. Dia berjanji akan memberikan semua informasi itu demi kelangsungan hidupnya. Setelah mendengarkan seluruh permohonan Sidra, Pegito sempat menunduk diam. Kesepakatan ini sebenarnya bisa mempercepat semua tujuannya. Namun setelah berpikir sejenak, Pegito memberikan jawaban tegasnya. Dia menatap ke atas dengan senyuman dingin dan menolak tawaran tersebut. Pegito tidak peduli dengan informasi itu. Dia hanya ingin melihat Sidra putus asa. Dia memberi sedikit harapan kepada Sidra hanya untuk menghancurkannya kemudian. Pegito mengangkat tangannya dengan angkuh lalu mengepalkannya secara perlahan. Sidra yang menyadari maksud gerakan itu berteriak memohon agar Pegito berhenti. Namun semuanya sudah terlambat. Kepalan tangan Pegito secara otomatis meremukan cincin energi di leher Sidra. Cincin energi itu dikendalikan penuh oleh Pegito dari jarak jauh. Leher Sidra seketika hancur dengan cara yang sangat brutal. Darah segar mengalir deras dari leher sang dewa kehancuran. Mojito yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa tertegun dalam rasa takut. Dia merasa sangat sedih melihat tuannya kini telah tewas. Pegito yang tidak memiliki rasa iba melihat kesedihan Mojito. Dia tersenyum sinis dan meminta Mojito untuk tidak meratapinya. Pegito menegaskan bahwa giliran Mojito kini telah tiba. Lalu bagaimanakah nasib selanjutnya? Apakah Mojito sanggup melarikan diri dari kejaran Pegito? Ikuti terus kelanjutan kisahnya hanya di channel Cerita Anime.